Bismillahirrahmanirrahim. Wajib bulan wajib dan wajib lahu ta'ala kedua Allah ta'ala. Aizan halim aneh. Itu juga sifat wajibnya Allah ta'ala. Sab'u sifatin itu pira-pira sifat. Itu ada 7 sifat. Yuqalu dan ucapake dikatakanlah kedua sab'u sifat. Dikatakan bagi 7 sifat itu antara lain adalah al-ma'ani. Al-ma'ani sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu? Yaitu tadi sebelumnya kan kita sudah membahas ada sifat Ada sifat Ada sifat apa? Ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah wujud. Allah yang maha wujud, nyata adanya, bisa dibuktikan dengan akal logika, yang pada akhirnya dengan adanya sifat wujudnya Allah, Allah yang ajaib, yang tidak bisa terlihat mata bisa dibuktikan dengan akal. Yang kedua sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah kemarin ada berapa? Ada 5 ya. Dan sekarang adalah sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu adalah sifat yang berkaitan dengan perbuatan atau kehendaknya Allah. Itu sifat ma'ani. Kalau sifat nafsiyah itu berkaitan dengan zatnya Allah. Kalau sifat salabiyah, sifat nafsiyah yang hanya satu yaitu wujud, itu berarti berkaitan dengan zatnya Allah, keberadaan zatnya Allah itu sendiri. Kalau sifat salafiyah yang 5 itu berkaitan dengan sifat yang menolak semua sifat yang tidak layak bagi Allah. Istilahnya ya betul-betul memang yang punya sifat itu hanyalah Allah dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Nah, kemudian sifat ma'ani itu adalah berkaitan dengan perbuatan atau segala hal yang sudah Allah lakukan, yaitu kehendaknya Allah. Nah, sifat ma'ani itu ada beberapa. Wahia utawi sifatul ma'ani. Di antara sifat ma'ani itu al-qudratu kuwasa. Yang pertama adalah sifat qudrah. Qudrah itu maknanya adalah kuasa. Maksudnya apa? Allah berkuasa menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk planet, beserta gerak planet yang telah diatur sedemikian rupa. Begitu juga Allah berkuasa. Ya, berkuasa di dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang mungkin. Segala sesuatu yang mungkin. Allah kuasa. Jadi, yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah masih memungkinkan. Allah punya kuasa. Ono wong sakit kanker sudah stadium 4. Menurut analisa dokter, dia tinggal nunggu kapan dia mati. Akal manusia sudah seakan-akan tidak mampu. Tapi karena Allah kudrah, Allah punya kuasa, kemungkinan itu masih ada walaupun tinggal 0,5% atau 1%. Nah, itulah yang dimaksud dengan kudrahnya Allah. Nah, segala bentuk keajaiban itu yang bekerja adalah sifat kudrahnya Allah yang kuasa. Begitu juga manusia sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal apapun bentuknya.
sesama manusia lain, pemerintah sudah tidak mampu untuk memaafkannya, karena Allah punya sifat qudrah, punya kekuasaan untuk mengampuni itu, maka dengan sifat qudrahnya Allah, Allah bisa mengampuni siapapun, walaupun itu menurut logika sudah tidak mungkin. Ya. Nah, itu sifat qudrahnya Allah. Nah, Masya Allah. Jadi sifat-sifat yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tidak mungkin atau yang mungkin atau tidak mungkin, itulah qudrahnya Allah. Wal iradat lan sifat iradat. Sifat iradat itu berkehendak. Wal iradat lan sifat kerso. Dia Allah yang maha berkehendak. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa maksud dari iradahnya Allah itu adalah di dalam beberapa ayat Al-Quran, ayat hadis dikatakan bahwa Allah itu punya hak prerogatif. Hak prerogatif itu apa? Ya hak yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah itulah iradah. Tidak ada satupun manusia, makhluk yang bisa mencampuri atas haknya Allah. Nah disitulah yang dimaksud dengan iradah. Sehingga apa? Ketika ada kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya. Nah disitu yang membuktikan bahwa semua itu tergantung kehendaknya Allah. Itulah. Apa yang ada dalam dunia semesta beserta seluruh kejadiannya, ya semuanya tergantung kehendak Allah. Tetapi manusia punya kesempatan untuk memilih, kesempatan untuk berikhtiar, kesempatan untuk merubah. Itu harus dikombinasi dua prinsip itu. Karena kalau enggak nanti kita akan masuk kepada kelompoknya Qadariyah atau Jabariyah. Orang Qadariyah punya prinsip bahwa segala hal yang dilakukan oleh jasad kita, badan kita, apapun bentuknya, itu semuanya adalah kehendak Allah. Jadi manusia ini hanyalah sebatas wayang yang digerakkan oleh Allah. Nah pemahaman itu menjadi bahaya dan sesat. Misalnya ada wong yang dia nyuri, dia ngerampok, dia mabuk atau bahkan zina, maksudnya ya dikatakan bahwa itu kehendaknya Allah. Kelompok Jabariyah lebih bahaya lagi. Orang-orang Jabariyah dia berprinsip bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini yang melakukan adalah dirinya makhluk itu sendiri, dikendalikan oleh makhluk itu sendiri. Nah, ini bahaya. Sementara kita sebagai orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kombinasi antara Qadariyah dan Jabariyah. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, ada sebagian yang memang langsung menjadi kehendaknya Allah, ada yang sebagian itu adalah karena perilaku perbuatannya manusia itu sendiri. Karena Allah sudah menanamkan yang namanya nafsu di dalam diri manusia. Nah kalau sudah terjadi, maka tetap itu disebut sebagai takdirnya Allah. Tapi bukan berarti takdirnya Allah tadi itu atas kehendaknya Allah. Misalnya anak wong mati, ya dia sedang joget-joget, dia sedang karaokean, kemudian mati. Terus itu dikatakan bahwa ya itu adalah kehendaknya Allah. Ketika sudah terjadi, maka itu adalah takdirnya Allah. Tapi cara dia mati tadi, kalau dia sampai mati dalam kondisi sedang karaoke misalkan, nah itu semata-mata adalah kuasanya dirinya sendiri karena adanya nafsu dalam dirinya. Pemahaman itu harus menjadi clear bagi kita agar kita itu betul-betul ahli sunnah. Kalau enggak nanti belok-belok ke Jabariyah, belok-belok ke Qadariyah, sesat kita. Yes.
Nah, Allah al-iradahnya Allah yang maha kuasa tadi berhubungan dengan segala sesuatu yang apa namanya eh, yang tidak mungkin menjadi mungkin, berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya adalah tergantung al-karimnya Allah, tergantung rahman rahimnya Allah, tergantung kemurahannya Allah. Makanya saya bilang iradahnya Allah itu penentunya adalah hak prerogatif Allah. Ada orang yang misalkan kita lihat yang dalam hidupnya dia penuh dengan segala kemaksiatan, begitu hari ini tobat, besok matinya husnul khotimah. Banyak orang yang dalam hidupnya dia ahli ibadah, tapi di detik-detik akhirnya kemudian dia mati dalam su'ul khotimah. Banyak. Nah, kondisi yang seperti itu tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Masa iya orang yang selama hidupnya dia bermaksiat kok kemudian matinya baik. Masa iya orang yang dalam hidupnya dia full totalitas ibadah kok matinya su'ul khotimah. Berarti Allah itu tidak menghargai perjuangannya hamba dong. Tidak boleh kita begitu. Kenapa? Karena Allah punya hak prerogatif. Salah satunya Allah mentakdirkan kejadian seperti itu karena sebagai pelajaran bagi hamba-hamba setelahnya. Karena kalau tidak ada pelajaran seperti itu, bayangkan. Misalnya, Syekh Barseso dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan. Dia adalah seorang yang alim alamah. Ya berilmu, ya alamah, ya abid. Dia juga ahli ibadah. Tapi karena apa namanya, Allah punya hak prerogatif untuk memberikan contoh bagi umat setelahnya. Nah, Syekh Barseso ini takdirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Di mana ketika dia menjelaskan tentang halal dan haram, tentang khamr dan seterusnya, ada orang yang berkata, wahai Syekh, Anda mengatakan khamr itu sesuatu yang merusak. Apakah Anda sudah pernah mencoba? Apa Anda tahu kandungannya arak kalau mengatakan bahwa itu sesuatu yang merusak sehingga dihukumi haram? Wah, belum. Ya kalau begitu Anda coba dulu. Nah, saat itu kemudian ya, ada nafsu yang dibisiki oleh jin, setan dan seterusnya, yang akhirnya saya Barseso nyoba nyicipi si jenenge. Karena nyicipi, bisikan berikutnya apa? Loh, Anda belum mabuk. Bagaimana mungkin Anda akan menjelaskan fikihnya tentang hukumnya mabuk kalau Anda belum pernah merasakan? Akhirnya dia minum lebih banyak sampai dia mabuk. Begitu sudah mabuk, dia kemudian, apa yang terjadi? Dia memperkosa pedagang minuman keras tadi. Saat itu ketahuan, akhirnya dia diarak, disalib. Nah, saat disalib kemudian datanglah apa jenenge makhluk yang menyerupai apa namanya sesuatu yang berkuasa, kemudian mengatakan kepada Barseso, tunduklah kepadaku, jadilah pengikutku, kamu akan saya tolong, tidak akan mati. Nah, kemudian Barseso ini apa jenenge mantuk-mantuk. Nah, di dalam tiang salibnya itu dia mantuk-mantuk. Nah, itu sebagian ulama menjelaskan bahwa tanda mantuk-mantuknya itu adalah sebagai persetujuannya Barseso atas bujuk rayu setan tadi sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kebenarannya gimana? Allah a'lam. Itu cerita. Padahal dia adalah orang yang alim, dia orang yang abid, ahli ibadah, muridnya banyak, muridnya yang jadi ulama-ulama top banyak. Tapi kenapa Allah kok takdirkan begitu? Agar menjadi contoh untuk hamba, untuk umat seterusnya, bahwa jangan sampai kemudian ada hamba, ada umatnya Rasulullah yang kemudian songong sombong, merasa amalnya sudah banyak, dia pasti akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak boleh. Bahwa kita harus yakin, saya yakin, saya nanti
ya, akan mati dalam keadaan husnul khotimah, itu keyakinan itu harus ada. Tapi keyakinan itu harus disandarkan pada irodahnya Allah. Kenapa? Karena saya yakin Allah tidak tega melihat aku masuk neraka. Sandarannya harus ke sana. Jangan sampai kemudian sandarannya saya yakin masuk surga karena amal solehku sudah banyak. Ini bahaya. Mana ya? Nah, kenapa? Agar irodahnya Allah, kehendaknya Allah kemudian, manusia ini yakin dia mati dalam keadaan husnul khotimah karena dia yakin atas keagunganku Allah, yakin atas kemurahanku Allah. Sehingga Allah matikan orang tadi dalam keadaan husnul. Maka kemudian ada riwayat beberapa cerita ada orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena orang tadi menyadari bahwa segala bentuk kelakuan burukku itu bukan karena siapa-siapa, apalagi karena Allah, tapi itu karena kerusakan dirinya sendiri. Sementara soal aku mati husnul khotimah atau su'ul khotimah semua tergantung kehendaknya Allah, dan aku yakin Allah mesti matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Nah, karena kuatnya husnuzannya ke Allah, kemudian Allah ingin membuat contoh bagi hamba-hamba di kehidupan selanjutnya, maka kemudian ada beberapa riwayat yang menceritakan ahli maksiat mati dalam keadaan husnul khotimah. Dua ayat yang berbeda ini sekali lagi adalah sebagai cara Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kamu itu menjadi orang yang penuh dengan kemaksiatan, jangan pernah berkecil hati dengan rahmatnya Allah, dengan al-afunya Allah, al-ghafurnya Allah. Sojok pernah berkecil hati meragukan atas kebesaran Allah untuk mengampuni seberapa besar pun dosa kita. Tetapi ketika engkau itu adalah ahli ibadah, ahli ilmu, ahli manfaat, orang yang hidupnya banyak menebar manfaat, gitu kan. Jangan kemudian merasa bahwa banyak amal sehingga hidupmu selamat. Jangan. Karena amal tadi hanyalah sebagai surat, hanyalah sebagai signal, ya, pesan yang kita kirim sebanyak mungkin kepada Allah agar irodahnya Allah, Allah yang maha berkehendak, dengan rahmannya Allah, dengan rahimnya, dengan al-karimnya, dengan segala kebesarannya Allah, kemudian Allah welas asih terhadap kita sehingga kita ditakdirkan, dikehendaki mati dalam keadaan husnul khotimah. Mana ya? Itu penting tenanan. Karena naik keliru nanti waduh bahaya. Wal ilmu lan ngerti. Allah juga punya sifat ilmu, mengetahui. Maksudnya apa? Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang mengetahui atas segala apa yang hakikatnya yang akan terjadi di masa depan. Yang tahu hanya Allah. Adapun misalnya ada orang yang datang ke kiai yang kiai subuh atau kiai hikmah atau ke dukun. Kemudian kiai yang makrifat tadi atau kiai subuh atau dukun tadi dia mampu memberikan arahan petunjuk bahwa nanti akan terjadi begini. Ya, itu kenapa? Kalau beliau adalah para pelaku ma'rifatullah, ya, maka pengetahuan beliau atas apa yang akan terjadi itu semata-mata karena dikasih tahu oleh Allah. Bukan karena kemampuannya orang itu. Karena Allah ngasih tahu. Sekali lagi untuk apa? Untuk pelajaran. Bagi umat. Bagi yang menjalani tadi maupun bagi umat. Gitu. Nah, kok ada dukun yang kemudian dia mampu menunjukkan, nanti akan terjadi begini. Karena salah satu tugasnya jin setan itu adalah
mengintip berita langit yang kemudian dia sampaikan kepada dukun yang ngurusi yang mengabdi kepada khodam-khodam tadi. Nah, itu perbedaan nih, gitu ya. Nah, sehingga apa? Contoh misalkan beberapa kali Bapak cerita Primbon Joyoboyo itu bukanlah sebuah primbon yang ditulis oleh yang disebut Serat Joyoboyo atau Primbon Joyoboyo. Itu bukanlah sebuah buku karangan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman yang ditulis oleh Prabu Brawijaya Kediri, bukan. Menurut keterangan para guru saya, termasuk disahihkan oleh Yai Abdul Rahim Demak Pati, terus kemudian Mbah Yai Mastur, ya, seorang mursyid Thariqah Tijani dari Jepara, beliau menjelaskan bahwa Serat Joyoboyo atau Primbon Joyoboyo itu aslinya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Subakir. Siapa Syekh Subakir? Beliaulah ulama dari Persia yang babat pertama di tanah Jawa, ya, yang kemudian mageri tanah Jawa. Salah satunya adalah dengan Masya Allah Quran Istanbul, ya, di Gunung Tidar Magelang sana dekat Gone Mahfur itu. Nah, yang kemudian orang Jawa bercerita Syekh Subakir ada perjanjian dengan Bodro Semar, Bodro Noyo, Palanoyo Genggong dan seterusnya. Terlepas dari itu semua adalah kemudian, ya, dulu setelah dikirimnya ratusan bahkan beberapa riwayat ada ribuan ulama dari berbagai negara masuk ke Indonesia, ke Jawa, tidak ada yang mampu dakwah di sini karena begitu angkernya tanah Jawa. Lalu kemudian diutuslah Syekh Subakir oleh Raja Persia, ya, yang beliau adalah seorang ulama ahli hikmah, ahli suwuk, ya, yang punya ma'rifatullah yang luar biasa. Kemudian magri tanah Jawa di tengah-tengahnya, yaitu di Gunung Tidar Magelang. Nah, dari situ kemudian Syekh Subakir, kata Mbah Yai Mastur, kata Yai Abdul Rahim, beliau menuliskan kitab namanya Dalailul Asrar, simbol-simbol rahasia zaman. Ditulis di situ tanda-tanda akhir zaman adalah contohnya hilang pasar hilang kedungi, kali hilang kedungi, sungai hilang kedung itu ya kedung kecil-kecil yang biasanya tempatnya. Kenapa? Dibuktikan dengan banyaknya banjir, air sudah meluap ke daratan semakin rendah, lautan semakin tinggi. Para ahli geologi, ya, sudah membuktikan itu. Bahkan kayak Jakarta itu antara daratan dengan lautan Jakarta di antara tahun 45 dengan sekarang itu, ya, sekarang sudah setara antara lautan dengan daratan ketinggian. Padahal dulu lebih tinggi daratannya. Itu contoh, ya. Nah, kemudian misalnya pasar ilang kumandangi. Hari ini dengan begitu adanya banyaknya bisnis online, pasar-pasar banyak yang tutup. Maaf seribu maaf, kalau itu hanya ditulis oleh seorang yang linuih di luar, yang bertauhidkan kepada Allah. Karena Raja Brawijaya, Raja Joyoboyo Kediri itu beliau belum bertauhidkan Allah, belum Islam. Tidak mungkin. Isi dari Serat Joyoboyo atau Primbon Joyoboyo itu sudah lebih dari 90% terbukti semua sampai hari ini. Wong wadon ilang prawirangi. Ya, dengan mulai dulu banyaknya wanita, zaman dulu tidak ada perempuan yang pakai celana. Dimulai dari celana kulot yang sopan-sopan sampai sekarang yang celana yang kurang bahan dipakai, ya kan? Nah, dan apalagi banyak lagi, ya, tanah Jawa, Sabuan Wesi, terbukti dengan begitu banyaknya rel kereta api, begitu banyaknya jalan tol yang menghubungkan dari sekarang sudah dari Banyuwangi sampai ke Jakarta, sampai ke Banten, bahkan nanti lanjut sampai ke Aceh. Ya, perahu bisa miber dengan adanya motor
dengan adanya kapal terbang. Lah itu sudah dituliskan oleh seorang yang alim, yang abid, yang alamah, namanya Syekh Subakir, kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Apa ora sangar coba. Nah kalau itu hanya tulisan, hanya karangannya orang yang tidak benar-benar bertauhidkan Allah, apa mungkin? Tapi kenapa kemudian Dalailul Asrar diubah menjadi Serat Jayabaya? Karena bagi orang-orang yang ahli ma'rifat, beliau memegang prinsipnya Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fil ardil khumul. Kalau engkau memiliki, Allah titipi kelebihan, Allah titipi dengan segala keilmuan yang melebihi orang lain, bahkan yang mustahil menurut orang lain, maka benamkanlah kelebihan yang Allah berikan tadi di dalam perut bumi yang terdalam. Nah, beliau khawatir kalau ini tetap dikasih nama itu, kemudian masyarakat yang pada saat itu Jawa Islam sangat minoritas, beliau khawatir kemudian Islam ini dicap sebagai agama karangan atau agama yang peramal. Beliau tidak mau itu. Maka kemudian digantilah dengan istilah Serat Jayabaya atau Primbon Jayabaya. Nah, bener orane wallahu a'lam. Tapi guru-guru saya menceritakannya seperti itu dan saya meyakini betul. Karena isi dari Serat Jayabaya tentang tanda-tanda akhir zaman itu 90% lebih sudah jadi kenyataan. Tidak mungkin itu ditulis oleh orang yang bukan ma'rifat. Kenapa kemudian Allah kok sampai ngasih bocoran sebegitu dahsyatnya kemudian ditulis dan menjadi kebenaran? Sekali lagi adalah untuk menunjukkan bahwa Allah itu sudah tahu atas apa yang akan terjadi puluhan, ratusan, ribuan tahun ke depan. Agar manusia itu semakin yakin dengan segala kekuasaan, kodrat irodatnya Allah. Tidak hanya sekedar Quran yang berwujud kitab suci saja, tetapi orang-orang yang ma'rifatullahnya tinggi oleh Allah kemudian dikasih tahu, nanti tahun depan akan ada begini, nanti akan begini, akan begini. Seperti misalkan Nabiullah Yunus, itu sudah dikasih tahu, nanti hari Jumat akan terjadi gempa bumi, banjir bandang yang sangat dahsyat kalau sampai umatmu tidak segera tunduk mengikuti, beriman kepadaku, mengikutimu, wahai Yunus. Dalam beberapa riwayat itu diceritakan di hari Senin. Nah, Nabi Yunus kemudian menyampaikan kepada umatnya masih nggak percaya. Nah, hari Selasa Nabi Yunus goncang keyakinannya. Wah, saya sudah mengatakan nanti hari Jumat akan terjadi gempa bumi, akan terjadi banjir bandang. Kalau nanti nggak benar-benar kenyataan, saya yang malu. Maka kemudian beliau meninggalkan umatnya. Apa yang terjadi setelah hari Selasa Nabi Yunus meninggalkan umatnya? Di hari Rebunya langit alam mulai terjadi perubahan. Kamis sudah mulai terjadi guncangan-guncangan kecil dan seterusnya. Pada hari Kamislah kemudian umatnya Nabi Yunus mengimani apa yang dikatakan Nabi Yunus dan mengimani bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Dan Nabi Yunus yang ragu-ragu, yang kebawa dengan rasa was-wasnya sampai dia pergi, akhirnya naik kapal, terjadi undi-undi 3 kali, akhirnya kodratnya Allah, irodatnya Allah. Bayangno, masuk akal nggak kira-kira? Kapalnya oleng karena terjadi di hari Kamis terjadi goncangan-goncangan tadi sebagai bukti kabar langit yang sudah Allah kasih tahu ke Nabi Yunus di hari Senin. Kamisnya kapal goncang, Nabi Yunus sedang di kapal, ya kan? Terus kemudian barang-barang sudah dikurangi, tetap goncang. Nah, singkat cerita kemudian, ini harus dikurangi 1 orang. Ada paranormal di situ, ini harus dikurangi 1. Diundilah 3 kali undian yang jatuh namanya Nabiullah Yunus. Begitu dia dibuat, kapal damai. Alam kembali
tertata, tidak lagi jadi gempa bumi. Nabi Yunus makan perut ikan, baca la ilaha illa anta, Allah ampuni, sampai dia terdampar di sebuah pinggir laut. Di situ kemudian dia nanya, ini di mana? Setelah beliau mengetahui ini daerah mana, dia nanyakan, di daerah sana hari ini terjadi gempa bumi, terjadi banjir bandang? Enggak, itu kemarin di sana akan terjadi ini. Baru setelah itu kemudian Nabi Yunus kembali kepada umatnya, dan umat yang tadinya tidak mau ditundukkan, dia mau tunduk kepada Allah. Dalam cerita itu salah satunya yang ingin saya katakan bahwa Nabiullah Yunus pun sudah Allah kasih tahu apa yang akan terjadi 3 hari ke depan, 4 hari, 5 hari ke depan. Ketika umatmu nanti kamu peringatkan tidak mau tunduk kepadaku, nanti akan terjadi begini. Jadi ya. Nah, ini membuktikan bahwa para nabi-nabinya Allah, para ulama, para aulianya Allah, yang pintu kasyafnya sudah dibuka, pintu ma'rifatnya sudah usul kepada Allah, kadang-kadang beliau-beliau itu dikasih tahu oleh Allah apa yang akan terjadi di beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Tujuannya apa? Bukan untuk menunjukkan eksistensinya orang tadi menjadi orang hebat, bukan. Tapi tujuannya Allah ketika si ngalim tadi menyampaikan kepada umat yang dia awalnya percaya kepada si ngalim, oh itu orang alim, itu orang hebat. Dia dikasih tahu, oh nanti bulan depan akan terjadi ini. Maka setelah itu, oh itu benar-benar orang sakti. Berarti Tuhan dia benar-benar yang kuasa. Itu loh salah satu tujuannya Allah menunjukkan iradah-iradah tadi. Yes. Aja dianggap menungsane sing suci sekti enggak ono. Enggak ono ngalam dunia itu menungso sekti. Kabeh padha wae. Cuman Allah punya iradat, kehendak, di mana kemudian oh si A itu ibadahnya baik, kelakuannya baik, dia tidak banyak makan haram, dia tidak banyak melakukan kemaksiatan, ya sudah, dialah yang nanti akan aku angkat derajatnya. Dengan dia aku angkat menjadi ulama, aku angkat dia menjadi aulia. Itu semua kehendaknya Allah. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa ada manusia sakti. Tidak ono. Ya ono. Di hadapan Allah kita semua sama. Ya. Jangan kita berpikir bahwa surga kita itu karena upaya kita. Tidak. Semua adalah karena kemurahan Allah. Jangan berpikir kita ditakdirkan kaya, ditakdirkan punya jabatan, ditakdirkan hebat. Karena kemampuan kita tidak ada. Semua karena iradahnya Allah. Maka kejarlah cintanya Allah. Ya, agar Allah yang kita minta itu Rahman, Rahim, Fadl. Ya Allah, ridhonya Allah selesai. Kasih sayangnya Allah. Ya. Fadl atau karunianya Allah dan ridhonya Allah selesai. Bisa. Itu aja yang diminta. Yes. Wal ilmu, Allah mengetahui tadi. Allah mengetahui apapun yang akan terjadi di masa depan, salah satunya kemudian Allah beritahuan kepada hamba ini melalui kejadian-kejadian yang seperti saya ceritakan. Wal muhitulan kang ngeliputi bijami'il maklumati kelawan sekabehane perkara kang maklum. Allah itu juga meliputi semua perkara yang maklum, wal hayatulan urip, perkara-perkara yang maklum dan hidup. Ya. Allah maha hidup, Allah al-haya, Allah yang maha hidup. Dialah Allah yang meliputi semua hal yang maklum. Maksudnya apa? Ya. Allah itu berbeda dengan makhluk. Cara hidupnya Allah berbeda dengan makhluk. Kenapa? Karena kalau makhluk itu hidupnya dia bukan meliputi tapi diliputi. Sedangkan Allah itu meliputi. Inilah. Kita ini hidup. Kita ngadepi masalah. Atau kita diberikan nikmat. Berarti hidup kita itu diliputi dengan
masalah, diliputi dengan nikmat. Karena kita tidak mampu menciptakan sesuatu yang meliputi kita. Tidak mampu kita menciptakan sebuah masalah, solusi, nikmat tidak mampu. Nah, yang meliputi Allah. Nah, bedanya al-hayanya hamba dengan Allah tadi. Kalau hamba al-hayanya Allah itu dia diliputi, tapi kalau Allah itu meliputi. Ya. Karena Allah maha hidup dan dia maha meliputi, maka dialah dengan kehidupan, dengan al-hayanya Allah, Allah yang kemudian meliputi siapapun yang dikehendaki dengan apa yang menjadi ketentuannya Allah. Ada orang yang diliputi masalah untuk nguji orang tadi. Ada yang orang diliputi masalah untuk menggugurkan dosanya orang tadi. Ada orang yang diliputi masalah karena banyaknya dosanya dia sehingga dia dikasih azab. Itu diliputi. Ada orang yang ibadahnya biasa-biasa, Allah kasih hadiah yang mewah, ya, nikmat yang bertubi-tubi, nah itu meliputi. Ada orang yang ibadahnya top, Allah kasihlah nikmat ini, itulah itu namanya Allah meliputi. Ini ya, wasam'ulan moho ngerungu. Dan Allah itu punya sifat sama, yang maha mendengar. Ya. Wal basaru lan sifat ningali dan sifat maha melihat. Yes. Ya Allah ya Sami, ya Allah ya Basir. Allah ya Sami'ud du'a. Ya. Allah adalah zat yang maha mendengarkan doa. Nah, tetapi yang harus difahami bahwa caranya Allah mendengarkan itu berbeda dengan caranya Allah, caranya hamba itu mendengar. Jadi sifat ma'aninya Allah, Sami dan Basar itu berhubungan dengan sesuatu yang wujud. Jadi ingat-ingat, kalau al-haya, Allah yang maha hidup itu adalah sifat ma'ani yang berhubungan dengan sesuatu apapun. Semua yang ada di langit, di bumi, yang hidup, yang mati, itu semuanya berkaitan dengan sifat hayanya Allah. Ya. Kalau kemudian kodrat, irodat tadi, itu adalah sifat ma'aninya Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Bisa saja terjadi, mungkin terjadi, atau bahkan tidak mungkin. Itu kodrat irodatnya Allah. Tapi kalau yang berkaitan dengan segala sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada, itu adalah sifat sama basarnya Allah. Maksudnya, neng alam dunia itu ana menungso. Apapun yang terjadi pada manusia, Allah melihat. Allah juga mendengar apa yang diucapkan lisan dan apa yang dikatakan oleh hati, apa yang ada di pikirannya manusia itu. Allah dengar. Nah begitu juga, ono cicak, ono semut, ono ular, ono apapun makhluknya Allah, semua yang berkaitan dengan makhluk hidup, nah, itu di dalamnya ada sifat berhubungan dengan sifat sama dan basarnya Allah. Ngotos ono pertanyaan, Pak, kalau Allah itu as-sami atau as-sama yang maha mendengar, al-basir atau al-basar yang maha melihat. Artinya Allah sudah tahu apa yang ada di hatinya manusia. Allah sudah tahu apa yang di pikirannya manusia tanpa dia diucapkan. Lalu kenapa kalau begitu manusia itu kok masih perlu berdoa dengan diucapkan dengan lisannya? Nah, ini penting. Ojo pekok-pekok ya. Doa, sholat, amalan apapun, itu tujuannya bukan untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Allah. Jeling-jeling.
Karena tanpa kita sampaikan, Allah sudah punya sifat as-sami. Allah sudah punya sifat al-basir. Lalu kenapa kok kita perlu berdoa? Bahkan Allah perintahkan dalam segala hal berdoalah. Ya, mintalah. Lalu untuk apa gunanya? Karena doa itu ada dua tujuan. Kenapa manusia itu harus berdoa? Satu, tujuannya adalah agar manusia itu punya ikhtiar untuk beribadah. Sehingga ketika kita berdoa, itu hakikatnya kita sedang ibadah, sedang menanam amal soleh. Jadi ojo fokusmu, pikiranmu jangan kemudian dikabulkan atau tidaknya doa. Nah, itu salah satu yang menjadi perisai doa. Nah, doaku nanti dikabulkan apa enggak ya, dikabulkan apa enggak ya. Apalagi di dalamnya ada sifat was-was, samar. Ya. Sifat rasa was-was, ragu-ragu, samar itu adalah ya, dikatakan oleh beberapa ulama termasuk di bukunya Ustaz Abdul Somad 1001 doa yang dikabulkan itu di situ ditulis salah satu penyebab doa itu tidak sampai ke arsy-Nya Allah adalah manusia itu sendiri. Ketika dia berdoa misalnya Allahumma rizukna apalah ya Allah berikan aku rezeki apa wis apapun doa. Ya Allah berikan aku rezeki yang jodolanku lancar begini-begini dan seterusnya. Tapi kemudian doa itu dibarengi dengan rasa was-was, dengan rasa ragu-ragu. Di dalam buku 1001 doa yang dikabul itu di situ disampaikan. Rasa was-was, rasa ragu-ragu itu adalah yang mengcancel doa kita kepada Allah. Jadi ibaratnya nih, kita itu sudah menyampaikan doa, doa ini sedang jalan menuju kepada Allah. Nah, karena dalam diri kita ada rasa was-was, ada rasa ragu-ragu, samar-samar, ini yang mengcancel kita, nggak jadi, sehingga turun. Sehingga apa? Bukan Allah tidak mengabulkan, tapi manusia itu sendiri yang membatalkan atas doanya. Itu bahayanya rasa ragu-ragu, rasa was-was. Gitu ya. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, jangan kemudian niatmu itu agar doamu didengar Allah, agar doamu diijabah Allah. Kamu nanti kecewa. Tapi tujuan kita berdoa, tujuan kita tirakat, tujuan kita sholat adalah dalam rangka kita beribadah untuk mendapatkan pahala-pahala kebaikan yang sudah Allah janjikan. Gitu ya. Sehingga semakin banyak surat cinta, signal yang kita kirim kepada Allah. Itu pertama. Poin yang kedua adalah, kalau Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, kenapa manusia masih perlu berdoa dengan lisannya, masih perlu berzikir dengan lisannya? Karena itu untuk menunjukkan status kita sebagai hamba. Hamba itu pelayan. Hamba itu adalah buruh. Ya. Kan derajat kita apapun, arep gelari profesor, arep gelari apapun, kita ini semua kan Abdullah, hambanya Allah. Berarti pelayannya Allah, buruhe Allah. Berarti kalau namanya pelayan, namanya buruh, tugasnya adalah mengabdi sebanyak mungkin. Kalau ada keperluan dia ngomong sama tuannya. Gitu loh. Nah, jadi misalnya ada kalau zaman dulu budak, misalkan anggapnya sekarang ada karyawan, ada pembantu dan seterusnya. Ya sudah, kewajiban dia adalah sebagai karyawan, sebagai pembantu atau sebagai apapun melakukan pengabdian, melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin atas yang ditugaskan oleh tuannya. Oke. Nah, karena dia sudah melaksanakan tugas sebaik mungkin, bahkan dia pengertian kepada tuannya. Misalnya tuannya bose enggak nyuruh ini, enggak nyuruh itu, si karyawan atau si pembantu tadi kemudian peka. Ya, peka dengan kondisi lingkungannya.
Sesuatu yang bukan tanggung jawab dia tetap dibersihkan, ditata yang rapi, bantu ini, bantu itu, kesibukannya bosnya, tuannya apa dibantu misalnya. Apa yang akan terjadi? Bosnya mesti pengen ngasih hadiah kepada dia. Sama, anak kepada orang tua begitu, murid kepada guru begitu. Kalau murid, ya, dia pengertian banget terhadap gurunya. Oh, guru itu paling nggak suka kalau melihat sesuatu berantakan. Terus murid tadi peka setiap ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, ngunung-ngunungi, ndang disisihno, ndang di ini. Apa yang terjadi? Otomatis gurunya lain nirakati yang mundak tenanan, lain doain yang mundak tenanan, lain memikirkan, bantu memikirkan nasibnya ke depan ya lebih serius. Tapi anak murid dablek ra karu-karuan. Dikongkon di ini, diarahno wis bulet kayak entut. Nah kira-kira mau doakan pun gurumu males enggak? Ya paling doanya jamaah. Ya Allah, jadikan semua murid-muridku begini. Enggak mungkin akan disebut namamu. Kalaupun disebut namamu, ya Allah lembutkan hati anak ini. Paling-paling begitu. Sama anak di hadapan orang tua juga begitu. Nah, oleh sebab itu, karena status kita di hadapan Allah adalah hamba, untuk menunjukkan kehambaan kita pada Allah, ya lakukan ibadah yang terbaik. Jangan karena ibadah hanya berharap pahala, atau berdoa, beribadah kepingin agar Allah itu tahu kamu itu ahli ibadah, kamu itu banyak amal. Enggak. Semua tadi hanya untuk menunjukkan eksistensi kita, jabatan kita di hadapan Allah bahwa kita itu adalah hamba. Yang hamba itu tugasnya melakukan pengabdian yang terbaik di hadapan Allah. Yang kedua, karena hamba tadi punya kebutuhan, maka segala apa yang dibutuhkan dia laporan pada tuannya. Wahai bos, wahai tuan, saya butuh sabun, saya butuh sampo, saya butuh uang buat ini, buat itu, dan seterusnya. Sunnatullahnya dia ngomong kepada bosnya. Walaupun bosnya bisa ngerti. Orang tua kita ya sudah tahu apa kebutuhan anak-anak itu sudah tahu. Tapi orang tua juga kepingin ngelatih anaknya. Oh coba anakku ini butuh ini. Dia ngomong enggak. Untuk ngelatih apakah dia paham, apakah dia punya keberanian apa enggak. Untuk ngelatih itu sampai di mana ketawaduane. Ono anak sing carane minta ke orang tua, "Pak, Bu, saya minta ini," dengan kasarnya. Ada yang dengan bahasa halusnya. "Mohon maaf Pak Bu, ini lagi butuh ini. Kalau berkenan tolong saya dicarikan buat ini." Ada yang begitu. Ada ya pokoknya ini mau melaksanakan ini, butuh ini. Kan macam-macam ini. Maka sikap orang tua menghadapi anak sing cara menyampaikan kebutuhannya beda-beda tadi, sikapnya orang tua juga berbeda. Maka begitu pula status kita sebagai hamba. Cara kita berdoa kepada Allah beda-beda. Maka Allah memperlakukan kita juga berbeda-beda. Gitu. Ya. Sehingga apa? Kalau hidup kita ingin prioritas, hidup kita kemudian ingin Allah diistimewakan, maka perbaiki juga cara kita berdoa. Satu, jangan kita berdoa karena kepingin doa kita dikabulkan, tapi semata-mata kepingin ngabdi kepada Allah, pingin beribadah kepada Allah, pingin mendapatkan kawelasannya Allah, rasa cinta sayangnya Allah, kemurahannya Allah, anugerahnya Allah, ridhonya Allah. Titik. Karena kalau Allah sudah cinta, Allah sudah ridho, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, pasti dikasih. Tapi mau kita siang, malam, pagi, sore, 24 jam, ya Allah, aku minta ini, ya Allah, aku minta ini. Kalau Allah belum ridho, ya sampai bengek, ya nanti dulu. Allah masih pengen menghajar hambanya tadi, agar semakin belajar ikhlas, agar semakin meningkat kesabarannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yes. Nah ya. Nah, sekali lagi, as-sami al-basarnya Allah berhubungan dengan semua atau segala sesuatu yang wujud. Wal kalam lan guneman. Allah itu maha berbicara. Ya. Tapi bicaranya ini Allah itu al-khafi kang sepi. Ya. Berbicara yang sepi, yang kosong.
nganil hurufi saking pira-pira huruf. Berbicara dengan cara yang sepi, yang kosong dari huruf. Wal aswati lan pira-pira swara maupun tidak bersuara. Wa ghairi halan liyane hurufi wal aswati, dan selain huruf maupun suara. Mimma yujadu saking perkara kang den temu apa ma, dari segala sesuatu yang diketemukan fi kalamil hawadisi ing dalem gunemane pira-pira makhluk. Fi kalamil hawadisi ing dalem gunemane pira-pira makhluk yang diketemukan dari tata cara dan segala hal yang dibutuhkan berbicaranya makhluk. Ya. Allah maha al-kalam. Allah punya sifat al-kalam. Allah berbicara. Tapi caranya bicaranya Allah itu tanpa huruf, tanpa suara, tanpa menggunakan segala sesuatu alat bicara yang biasa digunakan oleh makhluknya Allah. Itu loh. Nah, maksudnya piye? Masya Allah. Sifat al-kalamnya Allah. Ini adalah Allah punya cara berbicara dengan hambanya, di mana cara bicara Allah itu sangat berbeda dengan cara bicaranya makhluknya Allah. Caranya beda. Contoh misalnya, ya, kita itu kadang-kadang mengalami sebuah persoalan, kemudian kita ngadu ke Allah. Ya Allah, aku kok ngalami begini, kok begitu. Bagaimana ini? Ya. Kemudian tiba-tiba malamnya kita mimpi, ditemui siapa, kita kasih dia dapat nasihat. Nah, itu salah satunya, salah satu contoh misalnya. Atau kalau enggak, habis doa sama Allah, kita jalan-jalan silaturahim, ketemu seseorang, tiba-tiba orang tadi ngomong dengan kalimat-kalimat yang kalimat itu secara tidak sengaja itu menjawab pertanyaan kita, kegelisahan kita. Atau tiba-tiba kita jalan kemana, ono truk lewat, belakangnya truk ono tulisan kata-kata quote motivasinya. Dari kata-kata itu tiba-tiba otak kita paham, oh ini jawabannya. Kenapa? Nah, saat otak kita oh kegelisahanku itu ini jawabannya. Saat itu Allah lah yang mengetuk kita dengan iradahnya Allah, memberikan pengertian kepada Allah. Kamu kemarin doa kan, tanya pertanyaan itu, nah itu jawabannya. Yes. Berarti caranya Allah ngomong itu berbeda dengan makhluk. Kalau kamu tanya neng bapak, Pak ini kok gini? Ya sudah keluar, nanti nenek truk tulisan ini, ya aku jawabannya. Kan jelas ngomong. Ya Allah enggak. Misalnya begitu. Atau dengan cara lainnya lagi. Kita lagi santai-santai, tiba-tiba ada sebuah kejadian. Dari sekedar enak wong kecelakaan atau apa. Tiba-tiba dari kejadian itu otak kita, Allah gerakkan berpikir sesuatu, menemukan sebuah hikmah. Yang hikmah tadi adalah jawaban dari kegelisahan kita selama ini. Ya. Atau enggak sengaja lah, lagi buka medsos, scroll, tiba-tiba ada kalimat quote dari seseorang siapa, yang kalimat itu cocok dengan kondisi kebatinan kita. Nah itu adalah berbagai caranya Allah ya, untuk berbicara dengan kita. Nah poin pentingnya adalah saat kita melihat kejadian, melihat tulisan, melihat mimpi, dapat mimpi dan seterusnya tadi, saat itu hati kita digetarkan oleh Allah untuk memikirkan atas apa yang terjadi tadi. Dari situ kita jawaban. Nah, teknya itulah ya bentuk iradahnya Allah untuk menunjukkan kalamnya Allah bahwa Allah sedang berbicara dengan kita. Nah, begitu juga di dalam sholat. Ya, kalau beberapa ulama, ya, sholat itu kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, tetapi sholatnya tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Orang yang sholat saja loh celaka. Kalau tidak khusyuk, apalagi yang tidak sholat.
Dari ayat itu kan kemudian banyak tafsir, beberapa ulama kemudian mengatakan tingkatan khusyuknya manusia berbeda-beda. Nah, minimal adalah khusyuklah saat takbiratul ihram, saat Fatihah dan saat salam. Kalau dulu awal-awal saya masuk di pondok itu yang dikatakan guru-guru saya. Tapi kalau Imam Ghazali di dalam kitabnya beliau mengatakan khusyuklah minimal di 3 tempat. Kapan? Saat engkau mengucapkan inni wajjahtu wajhiya pas kabirah, ya, inni wajjahtu wajhiya. Yang kedua adalah saat engkau mengucapkan maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga adalah saat engkau mengucapkan assalamu alaina, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau perintahnya Imam Ghazali. Kan hampir sama itu. Jadi yang paling penting saat takbiratul ihram, syukur kalau pas kita mengucapkan doa iftitah kabirah, kemudian sampai kalimat inni wajjahtu wajhiya, ya Allah aku hadapkan dirimu ke hadapanmu. Mosok ini lagi ikrar di hadapan Allah kok enggak khusyuk, kan ya aneh. Terus kemudian kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kepadamu aku menyembah, kepadamu pula aku meminta pertolongan. Kok enggak khusyuk, kan ya aneh. Dan yang ketiga adalah saat Nabi Muhammad Allah mengatakan kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau guru saya dulu perintahnya pas takbiratul ihram full Fatihah sama tahiyat. Nah, yang paling penting nenggoleh tahiyat. Kita ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah adalah kita sedang bersaksi perjumpaan Allah dengan Rasulullah sebagaimana syahadatnya para hamalatul ars, penduduk langit yang menyaksikan pertemuannya Allah dengan Rasulullah saat Isra Mi'raj. Lah, semuanya tadi adalah waktu-waktu di mana kita itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Ini kan seperti sedang ngomong-ngomongan. Hegar, kok kita berhadapan-hadapan loh ya. Kan seakan-akan berbicara dua arah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku menyembah, kepada engkau aku meminta pertolongan. Kan seakan-akan sedang berhadapan-hadapan. Gitu loh ya. Termasuk di tahiyat tadi. Nah, karena itulah kita sedang berhadap-hadapan, itulah di situ kemudian lahirlah la ilaha illa anta. Bukan la ilaha illallah lagi. Karena la ilaha illallah itu menunjukkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allahnya di mana? Bisa dekat, bisa jauh. Tapi kalau sudah la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, kecuali kamu. Kata kamu, kata engkau. Itu sudah menunjukkan jarak kita dengan Tuhan itu sedang berhadapan. Nah, tapi kalau masih la ilaha illallah, loh, itu loh, si A itu loh, ya kan? Seakan-akan kita membicarakan sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Makanya lihatan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bagi orang yang kemudian masih proses pencarian sampai kemudian sebagaimana Nabi Yunus, sebagaimana Nabi Adam sudah berubah menjadi la ilaha illa anta. Anta itu berarti anta itu kamu, engkau itu ya engkau Allah gitu. Tapi kalimat anta sebagai pengganti kata Allah itu sudah menunjukkan jaraknya kita dengan Allah itu begitu dekat. Bukan berarti mengganti la ilaha illallah diganti la ilaha illa anta terus la ilaha illallah enggak penting, bukan. Tapi anta itu pengganti kata Allah yang menunjukkan jarak kita dengan Allah itu sudah sangat dekat. Makanya lihat doa-doanya para ulama, para sufi, para ini ketika berdoa yang sifatnya pengampunan dan seterusnya, itu mayoritas kalimatnya la ilaha illa anta. Inilah sebagai perwujudan komunikasi orang-orang yang sudah kepingin nyambung komunikasinya dengan Allah. Tapi tidak mungkin manusia itu bisa la ilaha illa anta ketika kalau
manusia itu belum membiasakan dirinya dengan zikir la ilaha illallah. Ya, makanya perintahnya basahilah mulutmu dengan zikir Allah. Zikir terbaik adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nanti buahnya mergo mulut kita sampai capek zikir la ilaha illallah itu, buahnya adalah kita ini akan merasa melihat Allah, atau minimal kita merasa setiap perilaku perbuatan kita itu dilihat oleh Allah. Saat perasaan itu muncul, disitulah kemudian la ilaha illallah tadi berubah menjadi la ilaha illa anta. Karena merasa hidupnya sudah diawasi terus oleh Allah. Setiap gerak-geriknya dilihat terus, diawasi, direkam, dicatat oleh Allah. Ya. Nah, itu maksudnya nanggone kono kuwi. Wes, itu sifat wajib Allah ada 20 dibagi menjadi 3, yaitu sifat apa? Nafsiyah, salabiyah, dan ma'ani atau maknawiyah. Lanjutnya, wa yastahilu lan muhal. Kemudian mustahil alaihi ta'ala ing atase Allah ta'ala. Mustahil bagi Allah ta'ala apa al-adamu sifat adam. Adam itu ketiadaan, ora ono, al-adamu ora ono. Wal hududu lan anyar lan sifat baru. Wal fana ulan sifat fana atau rusak. Atau ya fana. Fana itu sesuatu yang sifatnya bisa binasa, ada tapi bisa binasa, itu fana. Wa muma salah satu lan oleh madani Allah, wa muma salatuhu lan oleh madani Allah, dan menyamainya Allah Ta'ala disaiin maring suci-wici terhadap sesuatu min khalqihi saking makhluki Allah, dari makhluknya Allah. Waftiqaruhu lan butuhe Allah, dan butuhnya Allah ila zatin maring zat, terhadap zat au mujidin utawa kang maujudake atau yang mengadakannya. Wa alla yakuna lan yen ora ana sinten Allah, dan tidak ada satupun tidak ada wahidan iku suwiji, tidak ada satupun fi dzatihi ing dalam dzati Allah, ya, au sifatihi utawa pira-pira sifate Allah, atau sifatnya Allah, au af'alihi utawa pira-pira gaweane Allah atau perbuatannya Allah. Sifat mustahilnya Allah, mustahil bagi Allah itu punya sifat adam, kemudian hudud wal fana, ya, dan wa mumasalatuhu ta'ala li syai'in min khalqihi. Tidak mungkin Allah itu punya sifat adam, ketiadaan. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak ada, pasti ada. Kemarin sudah dibahas nenggone pembahasannya sifat wujudnya Allah. Bahwa untuk membuktikan wujudnya Allah itu, cara paling gampang adalah kita menyadari udara itu ono enggak, ya, nyawa itu ada enggak, rasa pahit, kecit, legi, susah, seneng itu ada enggak. Kita mengatakan ada, tapi kita tidak pernah mampu membuktikan wujudnya. Nah, begitu juga dengan Allah. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, disampaikan para nabi-nabinya Allah, ya, membuktikan bahwa Allah itu ada. Begitu juga, gitu kan, yang membuktikan bahwa dalam diri kita, misalkan darah kita terus mengalir dengan iramanya yang indah, nafas kita terus terhembus, tertarik,
tanpa dikendalikan oleh diri kita, bahkan di saat kita tidur, tidak mungkin kalau semua itu tidak ada yang mengendalikan. Nah, semua itu sudah mampu mewujudkan, membuktikan bahwa Allah itu mawujud, Allah itu ada. Karena Allah ada, maka tidak mungkin Allah itu adam. Allah itu tiada, tidak mungkin. Gitu ya. Wal hudud dan baru, tidak mungkin Allah itu baru, anyar. Dia ada setelah terciptanya alam semesta, tidak mungkin. Apalagi kemudian ada agama yang ya, antara manusia dengan Tuhannya lebih dulu lahir manusianya. Lek ngono terus Tuhannya sebelum lahir si Tuhan tadi kapan? Kan ya repot. Kan ono kan? Ya enggak perlu tak perjelas agamanya apa kan? Itu jelas. Dia mengakui bahwa si A itu sebagai Tuhannya. Anaknya bapak di surga dan seterusnya. Lah, ya toh? Lelek ngono terus kakek nenek moyangnya tadi itu siapa Tuhan nih? Masuk Tuhan lahir keri. Kan juga masuk akal. Dan yang menciptakan kakek neneknya siapa? Yang menciptakan langit bumi dan seterusnya itu siapa? Nah itu kalau kemudian dia mampu berpikir dengan logika, dengan ilmu sains dan seterusnya. Tapi karena sudah cuci otaknya, keyakinannya begitu ya, yaitu yang kemudian menjadi sulit kefanatikannya, keabsolutannya tadi yang menjadi sulit. Ya selain itu memang Allah sedang pengen menunjukkan kepada kita, kayak adanya misalkan umat beragama lain yang mereka mengakui patung sebagai Tuhannya, mengakui si A sebagai Tuhannya yang sebelumnya sudah ada langit, bumi, dan seterusnya baru lahir Tuhannya. Itu sebenarnya Allah pengen ngasih tahu kepada kita gitu. Di mana dikasih tahunya? Salah satunya Allah sedang mengasih tahu bahwa lihatan mereka. Orang-orang yang kemudian dia bergelar punya kepintaran, punya kecerdasan, punya kehebatan, tetapi mereka karena tidak mendapatkan hidayahnya Allah, dia tidak mampu menemukan kebenaran dengan logikanya. Ya tak? Ya berat. Ya kan logikanya kan ini tak? Kalau Tuhan itu yang menciptakan alam semesta, maksud Tuhan itu sebelum lahirnya Tuhan wis ana alam semesta, wis ana manusia-manusia sebelumnya. Logika kita kan mestinya menolak itu. Tapi karena manusia tadi sama Allah tidak dikasih petunjuk, maka dia yang merasa bahwa keputusan pikirannya itu menjadi keputusan yang benar. Nah bagi kita orang Islam, Allah sedang menunjukkan kepada kita, itu loh, lihatan. Dia orang pintar, dia orang cerdas, yang mestinya dengan otaknya, dengan kepintarannya, dia mampu menemukan kebenaran. Tapi ketika irodahnya Allah belum menunjukkan hidayah, dia tetaplah menjadi orang yang salah. Nah kita dikasih tahu kekuasaannya Allah seperti itu. Tapi hal itu pun tidak pernah kita syukuri. Yang ada malah kita ngolok-ngolok orangnya tadi. Padahal dia juga kadang-kadang orang-orang pintar. Ya sudah, tidak usah ngolok-ngolok orangnya. Dia manusia, dia makhluknya Allah. Kita baik saja kepada mereka. Tapi satu sisi, perbesarlah syukurmu karena Allah sedang menunjukkan kepadamu. Itu loh ketika orang tidak dapat hidayahnya Allah. Sampai batu pun dianggap Tuhan. Ya, sapi dianggap Tuhan. Patung dianggap Tuhan. Kayu dianggap Tuhan. Macam-macam. Karena Allah tidak memberikan petunjuk kebenaran. Kalau lihat itu syukur, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau tuntun aku dalam jalan kebenaran. Mereka lebih pintar, mereka lebih kaya, mereka lebih hebat daripada aku. Tetapi mereka engkau takdirkan tidak mendapatkan hidayah. Syukur. Jangan kau caci maki mereka, doakan mereka agar dapat hidayahnya Allah. Nah ya, itu maksudnya. Wal fana. Allah itu fana. Nah, Allah itu tidak mungkin fana. Fana itu sesuatu yang ada kemudian menjadi tiada, binasa oleh sebab situasi kondisi apapun. Nah, Allah itu tidak mungkin kemudian binasa karena sebab apapun. Yaitu sifat mustahil Allah. Jadi mustahil Allah itu punya sifat fana.
Dia akan senantiasa ada sampai kapan. Kemudian adalah wa mumasalatuhu ta'ala li syai'in min khalqihi wa iftiqaruhu ila dzatin aw mujidin wa alla yakuna wahidan fi dzatihi aw sifatihi wa aw af'alihi. Apa jenenge? Allah juga tidak mungkin menyamai dengan makhluknya apapun. Nah, ini kalimat ini membantah bahwa Allah itu, Tuhan itu reinkarnasi ke dunia dalam wujud manusia. Dalam beberapa keyakinan kan ada yang mengatakan begitu loh. Ya, nah, kalimat ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah dan tidak akan pernah lahir ke dunia dalam wujud manusia atau makhluk lainnya. Tidak mungkin. Dia akan tetap pada posisinya sebagai zat yang maha kuasa atas segalanya, dan dia punya kekuasaan yang tiada batas tanpa dia harus melalui reinkarnasi, lahir ke bumi dalam bentuk manusia atau yang lain. Sehingga apa? Allah tidak butuh, ya, tidak butuh zat yang mengadakan dia, dan Allah juga tidak akan menyerupai sifat, perbuatan ataupun zat apapun yang ada di alam semesta. Tidak akan pernah menyerupai. Zatnya ora akan sama, sifatnya yang nggak akan sama, cara berbuatnya juga tidak akan sama. Itu difahami sampai ke situ. Mana ya? Karena nggak paham ngono, begitu ono pemahaman loh Tuhan itu akan lahir ke dunia nanti di tahun 2000 berapa misalnya, yo ojo percaya karena sing tidak ada. Karena Allah itu tidak butuh gitu. Dengan kita semua itu tidak butuh. Berulang kali Bapak jelas. Allah itu tidak butuh dengan manusia itu untuk sujud, itu tidak butuh. Yang butuh manusia itu sendiri. Allah juga tidak terganggu dengan ketika manusia itu semuanya bermaksiat. Dia akan tetap tegak sebagai zatnya, sebagai zat yang paling kuasa dan maha kuasa, maha kehendak atas segalanya. Gitu loh. Ya. Jadi mari ini, ayo kita perbaiki doa kita, tirakat kita, puasa kita, apapun kebaikan yang kita lakukan, itu jangan karena pahala. Apakah tidak boleh, Pak? Boleh. Tapi berarti keimanan kita tingkatannya masih tingkatan ecek-ecek, tingkatan biasa-biasa, umumnya banyak orang gitu. Ya, tapi kita meningkat ke tingkatan berikutnya, ibadah kita, doa kita, tirakat kita, kebaikan kita, ya, sikap ramah kita, apapun tadi, semata-mata diniati ibadah karena pengen menjemput ridhonya Allah. Mulanya saya bolak-balik meling, apapun aktivitas kita, yuk belajar. Sadari jogo niat dalam segala kondisi dengan mengucapkan ilahi anta maksudi warito kamat lubi. Ya. Terus wis jam wis lah ya. Ya sudah, sampai situ dulu. Ini yang sifat apa jaiznya Allah belum ya. Nah, sampai situ dulu. Barakallahu walakum fi ta'allumil kitab Qur'anul Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.